Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, hari ini pembacaan firman Allah bagi kita semua terdapat di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Amsal 15 ayat ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Puji Tuhan. Di sini ada dua tipe orang, ya, orang jahat dan orang baik. Tentunya kita semua mau, ya, dikategorikan dengan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi ada dua tipe di sini, orang jahat dan orang baik. Dan Tuhan selalu, ya, mengawasi, melihat setiap orang yang baik dan orang yang jahat. Nah, saudara-saudara, tentunya kita semua mau dikatakan sebagai orang yang baik. Kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang jahat. Nah, mari kita lihat orang yang baik itu, ya, orang yang baik itu selalu memikirkan hal-hal yang positif, ya, bahkan menanamkan hal-hal yang positif di dalam hidupnya, di dalam pikirannya. Ini salah satu, ya, contoh orang yang baik. Orang yang baik akan kelihatan dari tingkah laku perbuatannya. Bahkan juga, ya, orang jahat bisa melakukan hal yang sama, hal yang baik, kelihatan baik. Tetapi di balik itu, ya, bisa dia melakukan hal-hal yang jahat melalui pikirannya. Nah, tadi saya katakan orang yang baik itu, ya, selalu menanamkan dalam hatinya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, pikirannya yang positif. Nah, saudara-saudara, selain itu juga orang yang baik, ya, akan juga selalu membagikan hal-hal yang bermanfaat dengan tujuan memberitahu, bukan untuk menggiring opini publik bahwa hanya dirinya lah yang baik. Karena seringkali kita lihat, ya, dan kita juga ikuti, baik itu di sosial media, ya, seringkali ada orang-orang yang membagikan hal-hal yang menggiring orang untuk mengatakan dirinya baik. Tetapi sesungguhnya orang yang baik itu justru akan membagikan hal-hal yang bermanfaat dengan tujuan, ya, memberi nasihat, memberitahu, bukan untuk menggiring opini publik bahwa hanya dirinya lah yang benar. Nah, kalau kita sadari bahwa dalam pembacaan kita, ya, mata Tuhan ada di segala tempat, berarti manusia, ya, dia tidak bisa berbohong tentang dirinya ataupun, ya, hatinya baik atau jahat. Tuhan tahu semuanya. Saudara-saudara, orang baik juga, ciri orang baik, ya, tidak ingin menunjukkan bahwa dia baik. Mungkin dia menunjukkan dengan pemberiannya, dengan korbannya. Justru orang baik tidak ingin menunjukkan, ya, bahwa dia baik. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang jahat yang telah memikirkan rekayasa, mungkin, ya, kejahatan. Justru orang-orang demikian, orang jahat, akan selalu membangun citra dirinya itu baik. Bahkan dia selalu menutupi kekurangan dirinya.
dengan hal-hal mungkin perbuatan yang baik. Tetapi Tuhan tidak dapat ditipu. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau kita sadar bahwa Tuhan ada di segala tempat, sedang mengawasi setiap orang, dan hanya Tuhanlah yang tahu orang baik, orang jahat. Orang baik juga tidak akan merasa dirinya menjadi orang penting. Orang baik itu tidak pernah akan merasa bahwa dirinya itu dibutuhkan, dirinya itu dicari. Dan justru orang baik dia akan menunjukkan kinerja atau cara kerjanya menghasilkan buah. Dia tidak mau dipuji. Walaupun dia mau berkorban, dia melakukan apa saja, dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Tetapi orang lain akan melihat kinerjanya. Orang lain akan lihat ada hasil, ada buah. Saudara-saudara yang kekasih, Amsal 12 ayat yang kedua, firman Allah katakan demikian. Orang baik dikenang Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Justru orang jahat, dia bisa menipu dengan berbagai cara. Dia bisa melakukan seolah-olah dia baik, tetapi dia menipu dengan cara-cara menunjukkan cara yang baik. Tapi sebenarnya di balik itu semua dia sedang menipu. Dia sedang menipu sifatnya yang jahat. Orang baik dikenang Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Saudara-saudara, di dalam segala aspek kehidupan kita, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukan itu dengan ketulusan hati kita. Ketulusan hati kita. Amsal 22 ayat 9, orang yang baik hati akan diberkati. Segala hal yang kita lakukan, kalau kita lakukan itu dengan ketulusan hati, dengan kebaikan hati kita, dikatakan diberkati. Dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan, biarlah kita sadari bahwa ada mata Tuhan yang senantiasa mengawasi kita semua. Puji Tuhan, kiranya di hari yang baru ini kita mau senantiasa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia belum sempurna, masih banyak memang kekurangan. Tapi firman Allah ingatkan bahwa Tuhan mengawasi setiap tingkah laku perbuatan kita, mengawasi orang baik, mengawasi orang jahat. Biarlah kita ada dalam kategori sebagai orang yang baik. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati. Segala puji, hormat, dan syukur kami datang kepadamu berdoa pada saat ini ya Tuhan. Biarlah dalam setiap aspek kehidupan kami semua sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Engkau, yang telah ditebus oleh darah-Mu ya Tuhan. Kami diingatkan kembali, biarlah kami sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang baik hati ya Tuhan, bukan menipu dengan cara-cara kebaikan, tetapi Engkau yang menilai semuanya ya Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami. Apapun yang kami lakukan, yang kami buat, kami mau Engkau yang menilai hati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang baik hati.
Kami tidak mementingkan diri sendiri. Kami tidak ya Tuhan melakukan hal-hal ya Tuhan menyakiti hati orang lain. Tetapi biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam pendidikan kami, biarlah Engkau yang memberkati semuanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun memimpin perjalanan hidup kami untuk tetap ada dalam jalur kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.